Ho, ho, ho. Halo mempelai Kristus, ketemu lagi dengan saya di 5 hari menjelang Natal. Salatiga sedang dingin-dinginnya, jadi saya harap kita tetap menjaga kesehatan ya, terutama menjaga imunitas kita tetap tinggi di masa pandemi ini. Baiklah, kita langsung saja ke informasi yang mantap jiwa untuk Anda. Sampai hari ini itu kita belajar banyak tentang bermimpi besar, berharap dan bergantung kepada Tuhan, totally surrender dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus dengan dasar firman Tuhan. Memang yang terpenting adalah ada Tuhan di dalam keluarga, itu yang penting. Justru di kelemahan kami, kekurangan kami, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan yang melakukan semua itu, kita adalah alatnya. Pasti Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kita. Di bulan Januari kami sudah menyiapkan webinar yang istimewa. Ada webinar teologi kehidupan di tanggal 7, tentang keluarga di tanggal 14, perihal gereja bersatu di tanggal 21, dan soal bisnis UKM di tanggal 28, semuanya di bulan Januari 2021. Nantikan info selanjutnya terkait webinar ini di sosial media Gereja Betani Salatiga. Mempelai Kristus ibadah Natal bersama umat Kristiani Salatiga secara online Jumat 25 Desember 2020, tayang perdana mulai jam 4 pagi di channel YouTube BKGS Salatiga. Natal kali ini bertema mereka akan menamakannya Immanuel. Meskipun tahun ini tidak di lapangan Pancasila, tetapi saya meyakini kalau semangat Natal tetap berkobar walau kita beribadah Natal kota melalui YouTube. Jangan lewatkan acara ini hanya di channel BKGS Salatiga. Tidak mau ketinggalan, teman-teman dari Youth akan mempersembahkan Youth Christmas Sing Along Friends tepat di tanggal 25 Desember 2020, tayang perdana jam 7 malam. Don't miss it guys! Lalu ibadah Natal selanjutnya, yaitu ibadah malam Natal Gereja Betani Salatiga dengan tema United by God's Love, tanggal 24 Desember 2020, tayang perdana jam 7 malam. Dan jangan lewatkan ibadah tutup tahun 2020 dengan tema Rumah Rohani Bersama, tayang perdana juga jam 7 malam. Mempelai Kristus, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam momen Natal dan Tahun Baru kali ini sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja di Bank BCA di nomor 013 1300 301 atas nama Gereja Betani Salatiga. Tuhan memberkati persembahan Anda. Baik mempelai Kristus, mari kita segera mengikuti ibadah kali ini dan semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa siapkan jas hujan atau payung sebelum Anda bepergian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus semuanya, dimanapun saudara berada, di rumah. Saat ini tanggal 20 kita sudah mendekati Natal. Sukacita Natal, damai Natal seharusnya sudah memenuhi kehidupan kita. Terutama juga di dalam rumah tangga saudara dan keluarga saudara semuanya. Mungkin ini hal yang lain kita merayakan Natal, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi biarlah sukacita itu terus meluap dan terbagi antara anggota keluarga kita. Biarlah damai Natal, sukacita itu terus ada dalam hidup saudara. Mari kita beribadah pada hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau terus ada di tengah-tengah keluarga kami, membimbing kami, memelihara kami hingga saat ini. Dan pada hari ini kami bersama-sama keluarga, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin, haleluya.
Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas raja, yaitu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi dan berbisa dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah, Amin, yang turun ke bumi dan berbisa dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, dia firman Allah yang turun ke bumi, turun ke keluarga kita, amin, dan menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Berapa banyak dari kita saudara yang sudah tidak ingat lagi apa sebenarnya makna Natal itu. Kita hanya ingat bahwa Natal itu liburan dan kesenangan semata. Tapi kita lupa bahwa Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, kelahiran penebus kita, juru selamat kita, dan Raja segala raja. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam palungan. Kita tahu bahwa palungan itu sebenarnya adalah tempat yang tidak layak bagi raja. Tapi dia mau untuk dilahirkan di tempat itu. Palungan ini menandakan hati kita, di mana hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan kebusukan. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir mengetuk setiap pintu hati kita. Tinggal diri kita, apakah kita mau membuka untuk Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Mari saudaraku, di Natal kali ini kita pakai hidup kita seperti emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita harus dengan sepenuh hati mulai lagi mengingat makna Natal itu. Di tahun ini supaya tidak menjadi tahun-tahun yang sama, Natal-Natal yang sama seperti tahun sebelumnya. Tapi kita memperbarui makna Natal itu saat ini. Ada suatu quotes yang sangat bagus dan mengingatkan kita akan kasih Tuhan. The best expression of God's love is not present, but presence.
ekspresi terbaik dari kasih Allah bukan hadiah yang diberikan, melainkan dirinya sendiri. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan
hadir di hati kami yang mungkin kotor seperti palungan. Tapi kami terbuka dan menyambut-Mu Tuhan. Hadirlah bukan sebagai tamu, bukan sebagai pembantu. Engkau adalah Raja kami. Berdaulat penuh atas kami. Dan biarlah Natal tahun ini bermakna karena Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji. Layak Engkau hadir sebagai Raja, sebagai Tuhan atas hidup kami. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Hadir di tengah-tengah keluarga kami sebagai Raja kami Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah di rumah tangga kita, di setiap tempat anak-anak Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi, Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa kami harapkan, kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, pada ibadah ini kami bersama-sama sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Tuhan berkati mulut hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati mata hati dan telinga kami yang mendengarkan, memperhatikan
sehingga firman-Mu tertanam, tertancap dalam hati kami yang terdalam, dan kami berkehendak untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada. Bacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Salam. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, lalu dia menyesal, dia menangis, dia berharap tidak melakukannya lagi. Aku kapok. Itu yang sering kita dengar, bukan? Nah, tetapi kita lalu jadi jengkel. Atau kadang-kadang kita sering bingung, orang ini kok melakukan kesalahan, lalu menyesal, nangis-nangis, mewek-mewek. Habis itu dia lakukan lagi hari berikutnya. Dia lakukan lagi seminggu kemudian. Ini orang kok enggak tobat-tobat sih? Masa dia lakukan kesalahan itu berkali-kali? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, orang ini sebetulnya sudah bertobat apa belum ya? Nah, Bapak Ibu dan saudara, mari kita lihat. Firman yang baru saja kita baca. Ini adalah masa Advent, masa penantian Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kali. Dan sebelum menyambut kedatangan Tuhan, maka Yohanes Pembaptis waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika mau menyambut bayi Yesus, ya, maka perlu persiapan. Perlu persiapan. Mempersiapkan untuk menyambut dia. Dan bayi itu sekarang sudah di depan mata dan sudah tumbuh dewasa. Dalam kitab Markus langsung digambarkan Yesus sudah dewasa. Nah, mari kita lihat. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan berikutnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Itu yang berseru-seru adalah Yohanes Pembaptis. Dialah
berseru-seru di padang gurun dan meminta orang-orang yang mendengarkan seruannya itu untuk apa? Ayat 4 menjelaskan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan kata ini Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 4. Ayat 4 Bapak Ibu tolong perhatikan ayat nas kita. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Ada kata bertobatlah. Dalam bahasa Yunani dipakai dua kata untuk menerjemahkan bertobat. Satu memakai kata metamelomai, yang kedua metanoia. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, metanoia itulah yang sering kita dengar bukan? Ada buku metanoia, toko metanoia, ada percetakan metanoia. Nah, mari kita lihat. Yang pertama tadi yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia menyesal yaitu metamelomai. Metamelomai itu hanya berhenti pada menyesal. Jadi bertobat dalam pengertian menyesal saja. Jadi misalnya saya berbuat kesalahan, lalu saya menyesal. Saya menyesal telah melakukannya. Saya menyesal kenapa saya berbuat ini. Saya menyesal, sungguh-sungguh saya menyesal. Menyesal saja. Menyesal. Seharusnya saya tidak berbuat ini. Seharusnya saya tidak berbuat ini. Maka saya menyesal. Titik. Tidak ada perubahan apapun pada diri orang yang menyesal itu. Tetapi beda dengan metanoia. Metanoia itu artinya bertobat juga. Tetapi dia lebih kepada pikiran yang dirubah. Meta dari kata meta itu dalam bahasa Inggris change. Merubah. Perubahan. Lalu nous. Nous itu pikiran. Jadi change of mind, perubahan pikiran. Hubungannya apa ini Pak? Apa bedanya dengan yang tadi? Beda. Menyesal cukup menyesal, titik. Entah dia mau berubah atau tidak, itu bukan urusan. Tetapi kalau metanoia adalah wajib untuk merubah pikiran. Saya mau kasih contoh sebelum saya panjang lebar menjelaskan tentang perubahan pikiran. Saya hanya mau ingin ngomong begini Bapak Ibu dan Saudara. Saya paling takut dengan binatang tikus. Saya ingin menjelaskan dulu ya tentang metanoia. Saya takut dengan binatang tikus. Karena yang ada di otak saya adalah tikus itu menjijikkan, tikus itu kotor, tikus itu kalau bahasa Jawanya gilani. Apalagi kalau ekornya sudah kopat-kapit begitu. Jijiki. Maka saya paling takut dengan tikus. Boleh tanya orang rumah. Kalau ada tikus masuk rumah saya, apalagi sampai masuk ke kamar saya, dijamin saya pasti tidurnya di pos kamling. Saya tidak mungkin berani tidur di situ ada tikus. Karena tikus itu menjijikkan di otak saya ini, di pikiran saya ini. Sebelum pikiran saya ini dirubah, bahwa tikus itu tidak apa-apa, bahwa tikus itu teman, bahwa tikus itu lucu. Maka selamanya saya takut sama tikus. Mudeng ya maksud saya. Jadi kalau pengen Anda melihat saya tidak takut tikus, maka dalam diri saya dan Anda harus membantu saya, menolong saya untuk merubah pikiran saya yang takut pada tikus sehingga saya tidak takut tikus lagi. Gitu. Ya, misalnya saya ditekan, saya dipaksa untuk tidak takut sama tikus. Sudah, kamu gak boleh keluar, kamu harus di sini. Tikus sudah apa-apa. Ngapain sih kamu tidur di luar? Misalnya ada yang memarahi saya seperti itu. Maka saya oke lah. Saya berani sama tikus. Tapi hari itu saja. Besok saya tetap takut sama tikus. Oleh karena itu yang harus dirubah apanya Bapak Ibu dan Saudara?
Ya harus dirubah pikiran saya. Pikiran saya rubah bahwa tikus itu lucu, tikus itu cute, tikus itu genit, tikus itu indah. Kalau pikiran saya itu tikus itu indah, tikus itu lucu, tikus itu manis, maka saya tidak akan takut tikus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin mirip-mirip dengan hipnotis ya. Kalau hipnotis kan sementara. Contoh seperti Uya Kuya itu ya. Menghipnotis temannya Raffi Ahmad itu ya. Raffi, kalau kau lihat buku, maka kau lihat ular. Sekarang juga. Lalu dia lihat buku, ular. Dia lari ke ruang baca. Ular semua di sini, ular semua gitu. Karena yang ada di otaknya buku itu adalah ular. Lalu ketika dirubah lagi bahwa buku itu adalah buku, bukan ular, maka dia nggak takut lagi sama buku. Itu yang mau saya jelaskan tentang metanoia. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan datang yang kedua kalinya nanti. Karena Natal yang kita sambut bukan Natal adalah bayi suci yang di Bethlehem itu, bukan. Tapi menyambut kedatangan Tuhan ini pada hari Natal ini adalah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan itu membutuhkan syarat, yaitu bertobat. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Bertobat itu syarat untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah sekarang, Pak, saya paling sulit untuk melaksanakan hukum Tuhan dari 10 hukum Tuhan yang namanya jangan berdusta. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ngomong-ngomong berdusta itu enak ya Pak. Dusta itu punya teman namanya bohong. Punya saudara namanya memutarbalikkan fakta. Dusta itu punya saudara lagi fitnah. Saya itu mulut saya geringgingen kalau enggak bohong. Jadi ya gimana ya Pak, saya itu kalau mulut saya itu dibikin enggak bohong itu kok kayaknya enggak luwes gitu loh. Jadi saya itu kalau bohong itu enak aja gitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana supaya kita ini bertobat untuk tidak bohong? Maka yang harus dirubah itu bukan ngomongnya yang harus benar. Atau gayanya yang harus benar. Atau matanya yang harus benar. Karena orang bohong katanya suka kedip-kedip gini. Oh kalau gitu biar gak bohong matanya gak kedip-kedip. Gak usah gitu. Yang dirubah adalah pikiran. Pikiran yang harus dirubah. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara berjanji dalam diri. Berbohong itu mencelakakan orang. Berbohong bisa membuat orang mati. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, betul? Berbohong itu menyengsarakan anak cucu saya. Berbohong itu mencelakai istriku. Berbohong itu membuat hidupku tidak tenang. Maka jika itu bisa dirubah, maka kita bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dari 10 hukum Tuhan itu satu saja yang namanya jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Itu. Kalau bagaimana Pak? Kalau saya mau bertobat, hukum yang pertama kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Maka Bapak Ibu lalu ada kalau gitu patung-patung yang biasa untuk sembah-sembahan itu ada keris, yang biasa dikasih menyan, tak singkirkan aja, tak singkirkan. Supaya aku tidak terpesona dengan berhala-berhala itu. Buang saja, buang. Apakah dengan membuang keris, membuang batu akik, membuang jimat-jimat, itu lalu engkau dan aku tidak menduakan Tuhan? Ada yang bisa jamin? Tidak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu hukum Tuhan yang pertama. Maka
Yang harus dirubah supaya saya tidak menduakan Tuhan, pikiran kita yang harus dirubah. Bahwa Tuhan itu hanya satu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyelamatkan itu ya hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa mengubah segalanya. Yang bisa menebus dosa-dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Tidak ada Tuhan lain. Kalau pikiran ini sudah dirubah, maka kita tidak perlu membuang keris. Kerisnya masih ada di ruang tamu pun enggak masalah. Ada batu akik tetap di situ enggak masalah. Yang penting pikiran kita itu sudah dirubah. Jangan berzina. Jangan berzina. Aduh, aku selingkuh. Aku berselingkuh, istriku. Aku minta maaf istriku. Enggak bisa. Sebulan yang lalu engkau sudah selingkuh dan kau mengatakan aku menyesal, tapi kamu lakukan lagi. Kali ini aku menyesal istriku. Kali ini aku menyesal betul. Itu baru metamelomai. Tapi yang dituntut adalah metanoia. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Yang harus dirubah adalah otak kita, pikiran kita yang harus dirubah dulu. Bahwa berselingkuh itu sama dengan binatang, betul? Karena hanya cinta seksual itu saja yang dimiliki oleh manusia, dia tidak punya cinta yang lain. Apa bedanya dengan hewan? Makanya kalau ada orang hidup bersama seperti suami istri, tinggal satu rumah disebut apa? Kumpul kebo. Kenapa enggak kumpul yang lain? Karena kebo itu binatang. Binatang itu diciptakan Tuhan, ya, berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan itu artinya bahwa manusia satu-satunya makhluk yang punya nilai moral dan etika. Segambar dengan Tuhan atau imago Dei itu artinya bahwa manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang berelasi dengannya. Hewan tidak ada relasi dengan Tuhan, makanya tidak ada hewan yang Jadi hanya makhluk yang bernama manusia yang punya relasi dengan Tuhan. Yang takut sama Tuhan itu hanya makhluk yang namanya manusia. Yang punya nilai moral dan etika hanya makhluk yang bernama manusia. Jadi jika ini loh pikiran ini dirubah, maka bahwa kalau berzina itu saya sama dengan binatang. Kalau saya berselingkuh itu sama dengan binatang. Kalau saya itu melakukan hubungan seksual di luar nikah itu sama dengan binatang. Saya tidak binatang, saya manusia. Saya manusia. Kalau itu pikiran kita dirubah, maka perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, metanoia. Pertobatan itu berarti change of mind. Jadi jangan pernah berharap saya bertobat. Ngomongnya keras, saya bertobat. Mulai hari ini saya mau bertobat. Omong tok. Ininya pikirannya enggak dirubah. Maka suatu saat potensi besar dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Maka sangat jelas Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah. Dan setelah bertobat, apa kata Yohanes? Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan ini Bapak Ibu. Allah akan mengampuni dosamu kalau kita bertobat. Bertobat itu berarti berbalik 180 derajat. Timur ke barat, utara ke selatan. Itu namanya bertobat. Dan untuk bisa seperti itu, maka change of mind. Metanoia itu yang harus kita lakukan.
Sanggupkah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita semua bermetanoia? Harus sanggup. Karena Tuhan ingin Dia datang untuk yang kedua kalinya dan kita sudah bertobat dalam pengertian metanoia. Tuhan memampukan dan akan menolong kita untuk merubah pikiran kita dari yang penuh dengan dosa, dirubah seperti halnya Tuhan bisa melakukan pengampunan sekalipun dosamu merah seperti air kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka bertobat itu juga harus berbalik dan itu syarat. Setelah itu Tuhan akan mengampuni dosamu. Selamat bermetanoia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak dalam saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Sungguh Tuhan, Engkau mengajukan syarat seperti Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun, bertobatlah, oh Tuhan. Bertobat bukan perkara yang mudah Tuhan, bagi kami manusia yang lemah ini. Namun demikian Tuhan mau menolong kami. Tuhan ingatkan kami bahwasanya kami harus merubah pikiran kami, merubah apa yang ada di dalam rancangan kami, bahwa kegelapan tidak mungkin akan bersatu dengan terang. Maka kami harus putuskan, buang kegelapan, hadirkan terang itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami hari ini bahwa kami harus bertobat, bukan berhenti pada penyesalan. Tidak berhenti di mulut saja, tapi pikiran dan hati kami pun Tuhan ubah. Sehingga kami benar-benar bermetanoia, bertobat untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara, saya percaya hari ini kita menerima pesan Tuhan yang luar biasa.
melalui hambanya Bapak Pendeta Wawan dari GKJ, saudara. Metanoia. Natal kali ini rasanya juga harus didasari dengan cara berpikir yang diubahkan. Karena tahun ini dan baru tahun ini, saudara, kita akan harus bernatalan tidak seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Kita akan bernatalan di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Mungkin menjadi sesuatu yang kurang nyaman. Setahun kita menantikan, biasanya Natal menjadi suatu puncak atau salah satu puncak daripada perayaan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kali ini, Desember 2020 ini, kita harus merayakan Natal tidak di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kalau kita menyiapkan diri, menyiapkan hati, merubah katakan cara berpikir kita, untuk kita sungguh bisa tetap menantikan, merindukan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita di waktu Natal ini. Saya yakin, saudara, kita akan mengalami hal itu juga. Sekalipun kita merayakannya di rumah. Ayo bermetanoia. Saya tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bernatalan kembali bersama-sama dengan semua umat Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tahun ini, khususnya kami dari Gereja Betani, kami harus mengadakan Natalan di rumah masing-masing. Dan tahun ini biarlah menjadi tahun yang kita terus belajar untuk bermetanoia tadi. Tahun ini kita ambil suasana yang agak beda. Biasanya warna Natal itu merah dan hijau, saudara. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. White and blue. White Christmas, blue Christmas. Ya. Kita tahu putih itu bicara mengenai kemurnian, saudara ya. Kemurnian, kita mau sungguh-sungguh murni hati kita, nggak lagi dengan macam-macam pikiran untuk sekedar merayakan Natal seperti barangkali tahun-tahun yang lalu. Kita mau datang dengan ketulusan, kemurnian hati bersama dengan seluruh keluarga kita. Sehingga ini penting, pemulihan-pemulihan harus terjadi mengawali untuk perayaan Natal kita. Dan saya berdoa selama beberapa minggu ke depan ini, sebelum Natal tiba, sudah ada pemulihan-pemulihan di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga pada saat nanti 25 Desember kita merayakan Natal bersama di tengah-tengah keluarga kita. Semua kita sudah memiliki hati yang murni. Biru bicara mengenai kedamaian, saudara. Biru bicara mengenai jiwa yang tenang, saudara. Saya percaya di mana ada kemurnian, di mana ada ketulusan, akan ada damai, sejahtera yang luar biasa. Dan saya rindu pada saatnya nanti kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Kita mengalami satu damai Natal yang bukan hanya sekedar konsep, tapi kita ngalami secara nyata. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan senang tinggal di tengah rumah-rumah saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Deeper in love. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Kau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu setiap apapun yang kami rasakan hari-hari. Oh, lebih dalam lagi dari tempat ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Wawan sudah melepaskan pesan-pesan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya lebih dalam lagi. Taruh hati yang rindu,
hati yang mengasihi lebih lagi. Taruh satu hati yang baru, Tuhan. Jiwa yang baru, merindukan Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi. Ku mengasihi. Mari sambil bangkit berdiri kita angkat suaramu dan serukan. Inilah nyanyian hati kami, nyanyian cinta kami Tuhan. Sembah Dia, oh ya dalam masyana. Haleluya, Yesus. Ini kami gerejamu, kami umatmu, merindukan Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal hati-Mu. Merindukan mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Oh, mari terus sembah Dia, mari sembah Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Oh Roh Tuhan, biar tercurah atas hidupmu, pengurapannya mengalir dalam hidupmu, menjamah, Iralah masyade, Iralah masyade geramo, Iralah moshik, Iralah masyi. Tuhan, persiapkan kami menyambut Natal yang sangat berbeda ini. Oh Tuhan, suasana, keadaan berbeda, tapi biarlah hati kami terus semakin merindukan-Mu, mengasihi-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Kau saja yang kami nantikan, yang kami rindukan, yang kami kasihi. Ya Tuhan kami, terima kasih Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menyongsong Natal yang akan datang ini dengan hati yang lebih murni, yang lebih sepenuhnya dengan ketulusan hati kami. Dan bahkan dengan satu ketentraman jiwa. Sekalipun di sekitar kami ada banyak berita-berita menakutkan, kejadian-kejadian yang menakutkan kami, tapi kami percaya Tuhan, sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menenteramkan hati kami. Engkau memberikan keyakinan dalam hati kami. Bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, berita firman Tuhan hari ini bagi kami. Supaya kami bertobat. Supaya kami bermetanoia. Mengalami pembaruan akal budi kami. Sehingga kami tidak ada keluhan. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi kami yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya, Tuhan yang punya rencana yang baik bagi setiap kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu saat ini. Teguhkan dan kuatkan hati mereka. Teguhkan dan kuatkan hati kami semuanya. Sehingga menyongsong Natal yang akan kami rayakan beberapa waktu yang akan datang. Di rumah kami masing-masing pun kami tetap bisa merasakan, bahkan kami mengalami satu revival di rumah kami. Kami mengalami satu
kebangunan rohani yang luar biasa di tengah-tengah rumah tangga kami, keluarga kami. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah terjadi hari-hari ini. Rumah-rumahmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga-keluargamu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan terjadi mujizat-mujizat terjadi secara luar biasa. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi pertobatan di tengah-tengah rumah tanggamu. Terjadi keselamatan di tengah-tengah rumah tanggamu. Terjadi kesembuhan, pemulihan di tengah-tengah rumah tanggamu. Terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan curahkan atas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Wawan. Secara pribadi, rumah tangga, bahkan pelayanannya. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan terus terjadi dan digenapi dalam hidupnya. Masa depannya ada di tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati dengan segala yang terbaik bagi hidup hamba-Mu ini. Terima kasih. Sebentar kami juga mau bawa persembahan kami. Baik melalui transfer maupun melalui kotak persembahan yang disediakan di tengah di gereja ini. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Setiap persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat-Mu tidak ada satupun yang sia-sia. Karena kami tahu kami memberi dengan penuh sukacita. Kami tahu kami memberi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Kaulah sumber daripada semua berkat kehidupan. Bagi kami, bahkan seluruh keluarga kami, bahkan seluruh keturunan-keturunan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sebelum kita mengakhiri, mari saudara yang di rumah boleh berbahasa roh. Mari mulai angkat hatimu sekali lagi. Mari mulai mengucap syukur. Mari mulai mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Mari angkat suaramu, angkat hatimu lebih lagi. Mari mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih sayang-Mu yang begitu melimpah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar itu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau. Hanya Kau Yesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Oh ya, kehendak-Mu jadilah di bumi. Ya, muliakanlah dihancurkan biar nama Tuhan
atas segala raja, penguasa di udara, dipatahkan, diruntuhkan. Dalam nama Yesus, kemenangan terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan. Sekali lagi, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, diruntuhkan, dihancurkan. Dan nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, hidup seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, hidup seperti di surga, di bumi. Hidupmu terjadi di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Dan biarlah terjadi kehendak Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas setiap apapun yang kau lakukan seperti di sorga. Sebelum kita pulang, sebelum kita menerima berkat, mari bersama-sama berdoa seperti Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka tangan saudara. Saat ini biarlah engkau terima berkat Tuhan. Dimanapun kau berada, berkat Tuhan mengejarmu. Berkat Tuhan diperintahkan turun atasmu. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan sumber berkat menyertai engkau. Dia yang punya segala-galanya ada dalam hidupmu. Sehingga engkau adalah orang-orang yang paling diberkati Tuhan. Paling bahagia, paling hebat, paling luar biasa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, pernikahanmu, anak cucu mantumu, orang-orang tuamu, bisnismu, pekerjaanmu, studimu, bahkan masa depanmu yang penuh pengharapan itu digenapi di dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Di dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya bagimu dan bagi seluruh keluargamu. Dan yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesusku, Sang Penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Yesus.
Tuhan memberkati.